Beramal harus ikhlas. Al-Hikam pasal 132-135. Jangan minta balasan atas amalmu. 132. Apabila engkau menuntut upah balasan atas semua amal perbuatanmu, pasti engkau akan dituntut oleh Allah atas kesempurnaan amal perbuatanmu. Dan bagi orang yang merasa belum sempurna amalnya, harus merasa cukup puas jika ia selamat dari tuntutan tidak dituntut atas kekurang sempurnaan amalnya. Syarah. Hikmah ini menjelaskan kejelekan orang yang beramal karena mengharap balasan upah dari amalnya. Padahal seharusnya orang itu beramal yang baik, bersih hanya karena menghamba pada Allah. Karena hanya Allah lah zat yang wajib disembah dan diagungkan, dan menjadi tujuan kita dunia dan akhirat. Hal ini sudah banyak dibahas dalam kitab ini dengan berbagai bahasan yang berbeda. Khair an-Nasaj berkata, timbangan amalmu itu sesuai dengan perbuatanmu. Karena itu mintalah kemurahan karunia-Nya. Dan itu lebih baik bagimu. Al-Wasiti berkata, amal ibadah lebih dekat kepada minta, mengharap ampunan dan maaf, daripada mengharap pahala dan upah. Anash Robazi berkata, amal ibadah itu bila diperhatikan kekurangan-kekurangannya, lebih dekat kepada mengharap maaf daripada mengharap pahala dan balasan. Firman Allah, Kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajmaun. Katakanlah, hanya karena karunia dan rahmat Allah mereka boleh bergembira. Sebab itu lebih baik bagi mereka dari segala apa yang dapat mereka kumpulkan sendiri. 133. Jangan menuntut upah ganti terhadap amal perbuatan yang hakikat kamu sendiri tidak ikut berbuat. Cukup besar balasan Allah bagimu, jika Allah menerima amalmu. Syarah. Firman Allah. Wallahu kaholaqiokum wa ma ta'malun. Dan Allah yang menjadikan kamu, dan apa yang engkau perbuat kerjakan. As-Saffat 96. Jadi kita hanya menjadi lalu lintas kodo dan kodarnya Allah. Jadi tidaklah pantas kalau kita minta balasan upah sedangkan kita tidak ikut mengerjakan. Yani semua pekerjaan yang kita kerjakan itu yang buat Allah. Ini hukum akli. Kalau menurut hukum syari hamba yang membuat pekerjaan yang dikerjakannya. Dalilnya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Masuklah kamu semua ke surga sebab amal yang kau kerjakan. Tapi ketahuilah bahwa makhluk tidak bisa mengerjakan kalau tidak digerakkan oleh Allah. Ibrahim Al-Laqoni berkata, dan Allah yang menjadikan hamba, dan segala perbuatannya. Dia pula yang memberi taufik untuk siapa yang akan sampai usyul kepadanya. 134. Jika Allah akan menunjukkan karunia-Nya kepadamu, maka Allah membuat amal kebaikan pada dirimu, dan mengatasnamakan amal perbuatan itu padamu. Syarah. Sebagaimana firman-firman Allah, hai hambaku yang beriman, hai orang-orang yang beriman. Padahal Allah yang memberikan iman itu. Karena itu jawaban hamba, engkau ya Allah yang memberikan karunia iman kepadaku, sehingga aku berbuat taat. Padahal saya sendiri tiada berdaya dan tidak berkekuatan kecuali semata-mata dengan pertolonganmu. Sahal bin Abdullah Ra berkata, jika hamba berbuat kebaikan, lalu ia berkata, ya Allah, engkau yang memberi karunia, taufik sehingga aku engkau jadikan hamba yang berbuat kebaikan. Engkaulah yang member pertolongan. Engkaulah yang member kemudahan mengerjakan kebaikan. Niscaya Allah memuji kepada hamba itu. Dengan sabdanya, hambaku engkau telah berbuat taat dan takorub, mendekatkan diri kepadaku. Sebaliknya jika hamba itu merasa dia yang beramal lupa dengan taufik dan pertolongan Allah, lalu berkata, aku telah beramal, telah bertakorub maka Allah mengabaikan, berpaling pada mereka sambil bersabda, hai hambaku, aku yang memberi taufik hidayah padamu, dan aku yang member pertolongan padamu, member kemudahan berbuat baik padamu. Apabila hamba berbuat kejahatan lalu berkata, ya Allah, engkau yang telah menakdirkan aku untuk berbuat kejahatan, dan engkau yang telah memutuskan. Maka Allah menjawab, hai hambaku, kaulah yang salah berbuat kesalahan, jahat kaulah yang bodoh, dan berbuat maksiat. Sebaliknya jika hamba yang berbuat dosa itu berkata, ya Allah, aku telah berbuat salah,
dolim pada diriku sendiri karena kebodohanku. Maka dijawab oleh Allah, hambaku, aku yang menentukan, menakdirkan dan menutupi kesalahanmu serta mengampuni dosa-dosamu. 135. Tiada batas akhirnya kejelekanmu jika Allah mengembalikan engkau kepada kekuatan usaha daya upayamu sendiri. Dan tidak ada habisnya kebaikanmu jika Allah memperlihatkan kemurahannya padamu, pada dirimu. Syarah. Apabila Allah mengembalikan amal pada kamu sendiri artinya Allah tidak memberi bantuan, taufik, hidayah dan pertolongannya padamu. Maka kamu akan selalu tidak ada akhirnya, melakukan pekerjaan yang dicela oleh syara. Sehingga tidak ada amal yang dianggap baik menurut Allah, walaupun kelihatannya ibadah dan amal kebaikan. Rasulullah bersabda dalam doanya, Ashlili syanika ullahu, wala takilni ila nafsi thorfata, aini. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Dan jangan kau serahkan urusanku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata.